shout a little louder. If you only knew that when you praise, God goes to work. See, not only does God never lose a battle, God never wastes a battle. See, all them days that the Israelites went walking around the walls of Jericho, when they lifted up that shout of praise, those walls fell down. But some scholars tell us that those walls fell in such a way that the walls became ramps into the city. What I'm trying to tell you is, the thing that was designed to keep you out, God is about to use to keep you in. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu kau kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya
Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Mari dengan segenap hatimu katakan, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan kita begitu baik, amin. Penyertaannya sungguh nyata dalam kehidupan kita, dalam setiap musim hidup kita. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari ucapkan syukurmu secara pribadi kepada Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik. Kami ada di hari terakhir di tahun 2023. Kami percaya itu karena penyertaan dari Tuhan. Mari naikkan syukurmu. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu yang tercurah dalam hidup kami Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah Allah kami yang hidup. Kami mau menyembah Allah kami yang perkasa. Terimalah setiap pujian, terimalah setiap sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Engkaulah Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami sembah. Yes. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu sama-sama kita katakan, selain Kau tiada yang
lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari lagi angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah dalam hidup kami. Kami berkatakan tiada Allah yang lain seperti-Mu Tuhan. Mari lagi dengan lembut katakan, ku sembah Engkau, Allah kami yang perkasa, Tuhan yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Disembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan tiada yang lain, Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari jemaat Tuhan, buka suaramu, kita mau sembah Tuhan. Karena hanyalah Dia Allah yang layak untuk terima segala pujian,
segala sembah kita. Kami sembah namamu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, Engkau Allah kami yang perkasa, yang mulia. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Kau teramat baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sampai saat ini Tuhan tolong kami, Tuhan pelihara kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari-hari kami Tuhan, dihiasi oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dengan apa kami harus membalas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami ada di hari yang terakhir di tahun ini Tuhan. Banyak persoalan yang kami hadapi, banyak pergumulan yang kami hadapi. Tapi sampai saat ini Tuhan tolong kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan pernah biarkan kami untuk berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh anugerah-Mu Tuhan terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan Allahku, Bapa yang baik. Oh Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu
bukan karena kekuatanku. Dari hatimu katakan, anugerahmu. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Saya rindu biar jemaat Tuhan saja yang katakan anugerahmu. Berjemaat Tuhan dari hatimu katakan anugerahmu. Semua karena anugerahmu. Bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi katakan anugerahmu. Sampai saat ini semua karena anugerahmu Tuhan. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Oh, anugerahmu. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Katakan anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Karena anugerahmu Tuhan, berjemaat Tuhan, sama-sama kita katakan anugerahmu, anugerahmu Tuhan. Katakan cukuplah bagiku, cukuplah bagiku, anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, cukuplah, cukuplah bagiku. Sekali lagi katakan anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku. Beri angkat tanganmu sama-sama katakan anugerahmu.
Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami dapat menjalani hidup kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang susah kami dihiburkan. Kami yang sakit kami disembuhkan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Lebih lagi Tuhan pada saat ini, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak. Kami mau mengangkat kami siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersorak, mari sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita tepuk tangan kita. Mari sama-sama kita katakan, sadari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari sambil bertepuk tangan katakan, mari jemaat Tuhan bertepuk tangan. Namamu dipuji, Hormat, kemuliaan, katakan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari katakan, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Mari beri kemuliaan buat Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri, beri selamat, katakan engkau luar biasa. Mari lebih lagi kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Sebab dia Tuhan yang layak kami tinggikan dalam kehidupan ini. Come on. Mari sama-sama kita katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sama-sama kita nyatakan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjadi kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang pegang hidup kami Tuhan, sepenuh jiwaku Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya, yakin dan percaya, Kau tuntun langkah. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja. Amin. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, juga berjalan kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
perlu kami khawatirkan dalam kehidupan ini Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi denganmu Tuhan, bukan berjalan kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama kita serukan selamanya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita katakan pujian ini. Kau di setiap langkah, Kau di setiap nafasku, di setiap nafasku. Katakan, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Katakan, Kau tak pernah tinggal diam, Kau tak pernah tinggal, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan pujian ini. Katakan, Kau di setiap langkah, Kau di setiap nafas kami Tuhan Yesus.
Engkau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Katakan, Kau tak pernah tinggal diam, Kau tak pernah tinggal, tak pernah kehilangan cara, Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Kami katakan anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Kami katakan anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan anugerah-Mu cukup. Seluruh jemaat Tuhan berdiri. Cukup bagiku, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan saja katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus. Anugerah-Mu Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan, memampukan kami, membuat kami ada sebagaimana ada saat pagi hari ini. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami rindu menerima lawatan-Mu, kami rindu menerima pengajaran-Mu Tuhan, kami rindu belajar firman Tuhan, sehingga saat kami memasuki tahun yang baru, kami dikuatkan, kami disegarkan, kami dibentuk lebih dan lebih lagi, semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu semata-mata. Kami serahkan juga jemaat-Mu, biar mampu mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Biar firman itu dimateraikan di dalam kehidupan dan hati jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka menjadi pelaku firman. Kebenaran-Mu akan dinyatakan, kebenaran-Mu akan selalu yang utama menjadi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Ya.
Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita bisa berada di penghujung tahun, di minggu yang terakhir, di tahun ini, bukan hanya di bulan Desember, tapi di tahun ini. Dan saya ingin mengucapkan selamat menyongsong tahun baru. Ya, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa diberkati Tuhan. Setahun kita melewati tahun 2023 ini ada banyak pertolongan dan mujizat Tuhan. Mungkin mujizat Tuhan tidak supranatural dalam kehidupan kita. Ya, tapi saya yakin dan percaya kita semua mengalami. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini di penghujung tahun ini mari kita siapkan hati kita siapkan pendengaran kita. Kita mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, khotbah pagi hari ini berjudul Mata Tertuju pada Yesus. Ya. Sinode GBI tidak sembarangan memberikan judul karena judul ini adalah judul di penghujung akhir tahun di mana memang apalagi tahun 2024 kita memasuki masa-masa pemilu. Ya, kalau masa pemilu, otomatis ada pergantian pemimpinan di sana. Ya, kalau orang yang bekerja seperti saya, yang hidup dalam dunia semi militer ataupun ini, kalau berganti pimpinan biasanya berganti kebijakan. Dan itu membuat karena berganti kebijakan ada kemungkinan besar, maka banyak ketidakpastian di sana. Betul? Dan saya yakin percaya, oleh karena itu pagi ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana mata kita tertuju pada Yesus. Dan saya yakin yang pertama Tuhan mau setiap kita yang hadir di tempat ini mengarahkan pandangan kita kepada Yesus memasuki tahun yang baru. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu mari kita buka Ibrani 12 ayat 1 dan yang kedua. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Saya jemput jemaat semua bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Ya. Yang sudah menyiapkan opor boleh keras-keras suaranya biar saya tahu ya bisa berkunjung gitu. Oke, Ibrani 12 ayat 1 sampai yang kedua, yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca keras-keras, 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada dua hal yang kita akan belajar bersama-sama di pagi hari ini. Kita mau belajar bersama-sama, ada kata berlomba dengan tekun, berarti ada lomba yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, judul khotbah kita pagi hari ini adalah mata yang tertuju pada Yesus. Waktu saya membaca judul ini, ya, kata perlombaan biasanya kita dengar di 17 Agustus, betul? Ada lomba balap karung, ada makan kerupuk, ada lomba kelereng, ya, taruh di mulut kemudian ini. Ada banyak lomba di sana. Nah, pertanyaan yang muncul adalah apa maksudnya perlombaan yang diwajibkan? Seperti apa dan bagaimana aturan mainnya? Nah, ini kita harus mengerti, ternyata ada kewajiban kita untuk mengikuti perlombaan. Nah, biasanya kalau kita nggak tahu aturan mainnya, contoh misalkan, pernah lihat orang main pingpong? Bayangkan kalau orang main pingpong tapi cara mainnya kayak main bulu tangkis. Kalau pingpong bolanya harus mantul, di meja lawan satu kali. Coba kalau bayangkan kalau nggak tahu aturan mainnya, bolanya kayak main bulu tangkis. Ya, mending nggak usah pakai meja. Kan begitu. Kita harus tahu aturan mainnya seperti apa. Lalu kemudian apa hadiahnya? Mengapa kita harus tahu hadiahnya? Karena kalau hadiahnya kecil biasanya sedikit yang ngikutin. Betul? Tidak termotivasi orang. Terus yang kedua, biasanya kalau hadiahnya besar, uang pendaftaran juga besar. Ya. Kita juga perlu tahu siapa yang jadi lawan kita. Nah, waktu saya masih umur SMP, SMA, kita sering ikut lomba band. Kalau kita ikut lomba band, kita harus ada teman panitia. Supaya dikasih tahu siapa saja saingan kita. Jangan sampai ada band yang selalu ngikut dan selalu juara. Kan gitu. Setelah kita tahu dia bandnya apa, kita tahu lagunya seperti apa. Jadi kita bisa susun strategi yang tepat untuk bisa mengikuti lomba tersebut. Nah, kita ternyata di Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana, ya, kalau kita lihat lagi, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Saya mau kasih tahu sebelum saya masuk lebih dalam lagi kata perlombaan ya yang diwajibkan itu sebenarnya tidak ada kata diwajibkan di sana. Kata yang lebih tepat adalah perlombaan yang disiapkan. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 12, jadi kata perlombaan yang diwajibkan, kata diwajibkan itu sebenarnya tidak muncul di sana. Tetapi kalau kita lihat 1 Timotius ayat 6 sampai dengan yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah, kata perlombaan di sana menggunakan kata Yunani agon, kata yang sama yang digunakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Boleh dimunculkan 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Ya, kata pertandingan di sana adalah kata yang sama digunakan kata perlombaan di dalam Ibrani 12 tersebut. Sehingga sebenarnya memang perlombaan itu disiapkan bagi kita untuk kita mengikuti. Makanya terjemahan bahasa Indonesia dia katakan diwajibkan. Walaupun sebenarnya terjemahan aslinya disiapkan. Tetapi ternyata di 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. 2 pertanyaan kita sudah jawab. Seperti apa ternyata? Dan bagaimana apa hadiahnya? Ternyata hadiahnya ya adalah mempertahankan hidup yang kekal. Makanya di sana digunakan kata untuk itulah engkau dipanggil. 1 Timotius 6 ayat 12. Sehingga kita sebenarnya mau tidak mau kalau iman kita mau bertumbuh, kita wajib mengikuti perlombaan sebagaimana dimaksud oleh Paulus tersebut. Nah, pertanyaannya, pertandingan apakah itu? Pertandingan yang dimaksud adalah pertandingan iman yang benar. Sama-sama ngomong, pertandingan iman yang benar. Nah, apa maksudnya pertandingan iman yang benar? Maksudnya di sini, pertandingan iman yang benar adalah bagaimana kita bisa mempertahankan iman, memperkuat iman kita, dan membuat iman kita semakin bertumbuh. Dan yang paling penting, membuat orang lain melihat iman kita melalui perbuatan kita. Nanti saya akan jelaskan mengapa kita harus mempertahankan iman, memperkuat iman, membuat iman kita bertumbuh, dan memperlihatkan iman kita melalui perbuatan kita. Jadi perlombaan yang dimaksud oleh Paulus, karena dia seringkali menggunakan kata agon, adalah pertandingan iman yang benar. Nah, aturan mainnya seperti apa lalu kemudian? Kalau dikatakan pertandingan iman yang benar, otomatis iman kita harus memiliki iman yang benar. Nah, saya akan jelaskan bagaimana iman yang benar. Ya, pertandingan iman yang benar otomatis iman kita harus benar. Nah, iman yang benar itu lahir dari pengenalan yang utuh dan dalam akan Tuhan. Karena banyak orang yang cuma sekedar tahu tapi tidak mengenal. Nah, orang yang tahu betul bagaimana mengenal Tuhan secara utuh dan dalam akan mengerti. Tuhan itu kasih, saya setuju. Tapi ingat, Tuhan juga mendidik anak yang dikasihinya, yang setuju katakan amin. Kalau orang tidak mengenal Tuhan secara utuh, saya kasih tahu, dia hanya akan melihat Allah sebagai kasih. Apa yang terjadi? Makanya kita mengenal ada ajaran yang namanya hyper grace. Sekali selamat tetap selamat. Setelah dia percaya sama Yesus, hidupnya tidak pernah berubah. Tetap free sex, tetap alkohol, tetap merokok, dan tetap lain sebagainya. Kenapa? Karena dia melihat Allah itu hanya kasih, tapi dia lupa bahwa Allah juga mendidik anak-anaknya. Makanya dikatakan iman yang benar lahir dari pengenalan yang utuh dan dalam akan Tuhan. Saya masih ingat waktu saya kecil, almarhum Bapak Gembala, kalau kami ke rumah orang untuk Natalan atau Tahun Baru, biasa kan banyak kue, dan waktu itu Coca-Cola dan Fanta adalah barang yang mahal buat kami. Kalau kami masuk berkunjung ke rumah orang, apa yang kami ambil pertama adalah benda itu, dan kami habiskan minuman itu. Nah, biasanya karena kita sudah kenal almarhum seperti apa, kalau dia sudah naikkan alisnya satu begini berarti kami dilarang minum. Sudah, mengerti. Kenapa? Karena kita kenal dia secara utuh. Karena saya kenal orang tua saya secara utuh, sehingga dia kode sedikit-sedikit, saya sudah mengerti, oh ini nggak boleh, oh ini boleh. Kalau kita nggak kenal Tuhan kita secara utuh, maka kita akan dibawa ke arah yang salah, yang saya juga katakan amin.
Oleh karena itu perlu kita untuk mengetahui Tuhan secara utuh. Kalau kita hanya mengenal Tuhan, hanya melalui mujizat kesembuhan, sembuh-sembuh melalui mujizat. Makanya biasanya kalau kita percaya Tuhan itu memberikan mujizat, yes, mujizat kesembuhan ada, yes. Tetapi kalau kita hanya berpegang pada itu, lihat pola hidup kita. Apalagi setelah Natalan kan, semua yang berkaki kita hajar. Mulai dari kaki 4, mau B2, B1, rica, babi, hong, apalagi semuanya kita hajar semua. Tanpa kita tahu tubuh kita juga ada yang namanya kolesterol, asam urat. Nah ini berbicara buat saya sendiri juga, karena kalau sudah di depan babi itu saya sudah agak tenggorokan mati rasa. Maunya makan terus gitu ya. Biasanya kalau kita percaya bahwa Tuhan itu kesembuhan, kita hajar terus makanan yang enak. Padahal nggak sehat. Supaya apa? Oh tenang saja, nanti kalau ada apa-apa tinggal ditumpang tangan sama Pak Pendeta, kita sembuh. Nah ini iman yang nggak benar juga. Makanya kita perlu mengenal Tuhan secara utuh, tidak setengah-tengah. Iman yang benar itu yang kedua, iman yang benar itu harus hidup. Dan bagaimana kita menunjukkan itu harus hidup? Oleh karena itu kita butuh yang namanya perbuatan. Makanya saya katakan tadi, iman, pertandingan iman artinya kita mempertahankan, bertumbuh, dan memperlihatkan iman kita melalui perbuatan. Yakobus 2:17, demikian halnya juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah iman yang benar itu harus hidup. Oleh karena itu harus ditunjukkan melalui perbuatan. Kenapa harus ditunjukkan melalui perbuatan? Karena orang harus merasakan kehadiran kita memberi manfaat. Nah saya khotbah minggu lalu di anak muda. Saya katakan, arti kata waktu berbicara tentang talenta, arti kata baiklah engkau hambaku yang baik dan setia. Kata baik di sana itu artinya berguna atau useful. Nah coba cek hidup kita, di tempat kita kerja, di kuliah kita, di sekolah kita. Apakah kita baik, useful? Jangan sampai kehadiran kita malah tidak memberikan efek apa-apa. Ya, saya ngalamin sedikit kesaksian. Sepanjang tahun 2002 dan 2023, kita memasuki masa di mana pertemuan online atau daring itu menjadi menjamur. Betul ya? Nah ternyata melakukan setup untuk melakukan pertemuan secara hybrid, artinya seperti telekonferensi, itu bukan hal yang mudah bagi sebagian banyak kantor. Bukan hal yang mudah. Dan di situ saya hadir. Karena kenapa? Saya biasa setup alat-alat di sini, jadi saya mengerti cara setup alat. Akhirnya kita menjadi useful. Hampir semua kegiatan, kecuali yang kegiatan kecil, hampir semua kegiatan saya ada di sana. Kunjungan dirjen, kunjungan menteri, pokoknya yang besar-besar pasti selalu di sana. Bahkan sampai, kalau di tempat saya eselon 1-nya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, eselon 2-nya itu ada direktorat yang lain, bahkan sampai direktorat yang lain pun minta tolong sama kita. Kenapa? Karena kita useful. Nah itu imannya hidup. Itulah iman yang benar. Contoh kita, dalam perkara yang kecil, saya mau memberi pengajaran yang sehat buat kita semua. Dalam pengajaran yang, dalam perkara yang kecil, Alkitab mengatakan setialah dalam perkara yang kecil. Saya mau kasih tahu ada banyak pengajaran di luar sana mengenai persepuluhan. Dengan berbagai macam, mulai tidak berlaku dan segala macam. Saya mau kasih tahu, saya sudah elaborasi semua pengajaran itu, saya coba elaborasi, saya coba berpikir-pikir. Bahkan ada salah satu orang yang khotbah di sini pernah, salah satu mentor saya juga, dia mengatakan begini. Dia termasuk orang yang kontra mewajibkan persepuluhan. Dia ngomong begini, kalau orang cinta Tuhan, persepuluhan itu nggak perlu wajib, 1/20 pun dia akan berikan. 20% pun, 30% pun akan dia berikan. Makanya di situ saya mengambil kesimpulan sebenarnya, masalah persepuluhan, ya. Yang pertama adalah kita lihat motivasi orang. Apakah kita memberi persepuluhan karena ingin diberkati atau sudah diberkati? Yang kedua, apa yang terjadi dengan kalau kita sudah mengelola, artinya pengelolaan persepuluhan itu yang orang sering protes, kenapa orang makanya kontra. Yang ketiga, adanya banyak praktek intimidasi kepada jemaat kalau Anda tidak memberi persepuluhan, kutuk, binatang pelahap. Nah itu tidak kita lakukan di gereja kita, tetapi kita memberikan pemahaman yang benar, yang setuju katakan amin. Nah mari kita lihat bahwa memberi persepuluhan sebenarnya adalah masalah kita mau setia nggak sama perkara yang kecil. Nah saya akan tunjukkan begini. 10% dengan 90%, kecil yang mana? Halo, 10?
10. Nah kalau kita tidak setia sama yang 10 mengembalikan buat pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan, artinya kita tidak setia dalam perkara yang kecil. Maksud saya begini loh, saya setuju dengan yang dikatakan tadi orang yang kontra. Kalau orang cinta Tuhan, 20% pun dia akan berikan. Tetapi mulailah dari yang kecil. Dan itu 10. Dimulai dari yang kecil. Kalau sudah Anda setia dengan yang 10, mau 20%, mau 30%, lalu kemudian Anda ikut yang kontra, buat saya itu tidak wajib. Tetapi saya, karena hati saya mencintai Tuhan, karena saya mengucap syukur, saya memberi. Silakan. Tetapi kita, kalau kita pertama kali belajar firman Tuhan, mari kita bersedia pada perkara yang kecil. Dan memberi persepuluhan adalah salah satu bentuk perbuatan iman, perhatikan. Memberi persepuluhan adalah salah satu bentuk perbuatan iman yang didasari oleh rasa syukur. Makanya saya pengajaran di tempat ini tidak supaya kalau Anda tidak memberi persepuluhan Anda akan dikutuk, Anda akan kena binatang pelahap, tidak. Saya mau katakan bahwa pada saat kita memberi persepuluhan itu didasari karena iman yang didasari oleh rasa syukur. Awal mula persepuluhan itu muncul karena didasari oleh rasa syukur. Nah ini iman yang benar buat kita semua. Ada sebagian kita bertanya juga mungkin, Kak ini Pak, kita ini gereja kecil, ngapain kita buka ibadah 3 kali atau 4 kali, 2 hari 4 kali? Saya mau kasih tahu, kita harus punya mental seperti gereja besar. Perhatikan gereja-gereja kecil yang lain, pasti tutup tiap tahun baru. Tapi kalau kita mau dipersiapkan Tuhan untuk menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh secara besar, persiapkan mental kita, persiapkan kebiasaan kita, supaya menjadi seperti gereja besar. Coba perhatikan gereja-gereja besar yang buka apa? YHS, GMS, buka semua. Sekarang saya tanya, di tempat kita mana ada gereja besar? Paling GPDI. Nah kalau kita nggak buka, kita nggak punya mental, kita nggak mempersiapkan diri kita nggak punya iman seperti kita mau jadi gereja yang besar. Ini bukan ambisi, tapi ini visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Makanya saya buka 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Siapa tahu suatu saat kita buka ibadah yang ketiga. Kenapa tidak? Kita pernah mulai ibadah hanya dengan 20 orang. Kita pernah mulai ibadah hanya dengan 30 orang. Dan kita tetap melayani 30 orang itu seperti kita melayani ribuan orang. Itu tindakan iman. Diperlihatkan, ditunjukkan supaya iman itu menjadi hidup. Perhatikan, iman yang hidup itu menular. Iman yang hidup itu menular. Saya masih ingat waktu saya tahun 2008 sampai 2010. Ya, saya pelayanan di GPDI di Batam, GPDI yang terbesar di sana sekarang. Gedungnya luar biasa megah, gede banget. Saya pelayanan di situ hampir 2 tahun lebih. Dan iman dari Pak Pendeta yang namanya Alan Parangan, orang Toraja juga. Nah itu menular ke saya. Saya perhatikan di setiap dia mengambil keputusan, saya perhatikan di setiap dia melakukan sesuatu. Dan itu menular. Saya masih ingat, mengapa saya bikin seperti ini sampai 4 kali 3 kali ibadah. Karena saya melihat, dia juga mulainya juga kecil. 2 kali ibadah dia mulai. Ibadah pertama enggak lebih dari 100, ibadah kedua paling 60-70. Gedungnya lebih besar 2 kali daripada kita. Dia enggak peduli orang mau kosong, orang mau tidak. Iman itu menular. Kalau iman itu hidup. Nah oleh karena itu pagi hari ini saya mau kasih tahu. Kadang-kadang begini. Pertandingan iman ya yang menjadi permasalahan terbesar sebenarnya adalah diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Pertandingan iman sebenarnya yang menjadi masalah adalah diri sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 16 kita buka sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan begini, 1 Yohanes 2 ayat 16. Yang sudah ketemu? Amin. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah perhatikan, yang pertama apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Perhatikan, ketiga hal ini asalnya dari luar atau dari dalam diri kita?
Hello? Asalnya dari dalam kata ingin berarti kita mau. Apa tadi pertama? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah perhatikan, kenapa Paulus bisa menuliskan 3 ini? Paulus tahu cerita tentang Yesus waktu dia dicobai. Pertama Yesus dicobai dengan kata merubah batu menjadi, berbicara tentang masalah keinginan daging. Lalu kemudian Tuhan Yesus diperlihatkan kemegahan dunia ini, berbicara tentang keinginan mata. Dan kemudian yang ketiga Tuhan Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, lalu disuruh untuk menjatuhkan, bicara tentang keangkuhan hidup. Nah makanya bukan untungnya, Tuhan Yesus itu menolak semuanya itu. Dan dia lolos. Dan dia berhasil memenangkan pencobaan yang dialami. Lah kita simpel. Pencobaan apa yang kita alami? Ya, kita nggak seperti Yesus diperlihatkan seperti itu. Kita baru coba disuruh memilih, ke gereja nggak hari Minggu, ke gereja nggak nanti malam, ke gereja nggak. Baru diperhadapkan sama itu, lalu kemudian mager, nggak pergi ke gereja. Hello? Belum lagi yang lain. Antara memilih pasangan hidup, seiman atau tidak seiman. Baru diperhadapkan dengan seperti itu. Belum diperhadapkan sama kerajaan dunia. Makanya yang jadi masalah seringkali adalah diri kita sendiri. Nah di dalam pertandingan iman yang benar, makanya dikatakan tadi di awal, marilah kita menanggalkan segala dosa kita. Nah pertanyaan yang berikutnya, bagaimana agar kita bisa mengakhiri pertandingan yang baik, sebagaimana Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Perhatikan, yang pertama, kunci yang pertama adalah berlomba dengan tekun. Ibrani yang tadi kita baca, 12 ayat yang 1 dikatakan begini. Yang kita baca tadi pertama, marilah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Ternyata kita wajib melakukannya dengan tekun. Ibrani 10 ayat 36. Dia berkata begini, Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Nah di dalam terjemahan PSI atau terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Yang penting bagi kalian sekarang adalah bertahan dalam kesusahan. Nah ini yang susah. Kata tekun di sana lebih cenderung kepada terjemahan sederhana Indonesia dikatakan bertahan dalam kesusahan. Nah ini yang susah. Ini yang susah, bertahan di dalam kesusahan. Saya mau kasih tahu begini, ada sebuah saya akan jelaskan nanti di dalam Kejadian, ya. Jadi yang dimaksud dengan ketekunan di sini adalah ketabahan dan bertahan. Makanya tadi pertandingan iman yang benar artinya kita bisa mempertahankan iman. Saya kasih contoh di Perjanjian Lama tadi ya. Perhatikan janji Abraham, Ishak dan Yakub. Apa janji pertama yang Tuhan ngomong? Pergilah dari tanahmu, kamu akan kuberikan tanah yang baru. Sekarang saya mau tanya, waktu Abraham hidup, Ishak hidup, Yakub hidup, tanah yang dikasih itu sudah jadi milik mereka belum 3 generasi? Belum. Hello, janji Tuhan yang pertama buat Abraham, Ishak dan Yakub, itu kamu akan diberi tanah. Sampai ketiganya mati, Abraham, Ishak dan Yakub, mereka belum punya rumah tetap. Mereka masih tinggal di dalam tenda. Tapi kalau kita baca di Ibrani 11, mereka itu pahlawan iman. Kenapa? Mereka bertahan di dalam imannya. Nah ini yang kita nggak pernah lihat. Ternyata Abraham, Ishak dan Yakub itu belum menerima janji akan tanah. Tapi mereka sudah koit. Sudah meninggal. Tetapi kenapa disebut dengan pahlawan iman? Karena mereka bertahan. Siapa yang terima nanti? Keturunannya yang kesekian. Nah kita ini sudah di penghujung akhir tahun. Mungkin kita waktu awal tahun lalu sudah banyak list doa kita. Yang dijawab cuma 1 dari 100. Mau bertahan atau tidak? Hello? Mau bertahan atau tidak? Hah? Bertahan atau tidak? Oh ya, puji Tuhan. Itu iman yang
Benar ya, coba lihat kiri kanannya, imanmu benar sis, imanmu benar bro. Gitu ya. Yes, perhatikan baik-baik. Jadi kalau Tuhan belum jawab doa kita, ya kalau kita belum melihat jawaban Tuhan, ngomong bertahanlah. Bertahan, bersabar, bertahan dalam kesusahan. Ini yang paling penting kita, tekun. Bertahan dalam kesusahan, itu pertandingan iman yang benar. Ya. Karena saya entah kenapa dalam hati saya harus menyampaikan ini karena mungkin ada di penghujung tahun ini yang kita mulai kecewa sama Tuhan. Karena itu tadi, dari 100 doa list yang kita minta sama Tuhan, baru 1 yang dijawab. Itu pun samar-samar. Doa minta pekerjaan, belum. Minta jodoh, apalagi. Ya kan? Mau nikah, nggak jadi. Apalagi? Banyak. Naik pangkat, belum juga. Tapi kita mau nggak bertahan? Supaya iman kita bukan sekedar kita punya iman, tetapi memiliki iman yang benar. Nah ini kata bertekun artinya. Yang berikutnya, hal yang kedua, supaya kita bisa seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang kedua, Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah ini yang menarik. Mata yang tertuju kepada Yesus, dikatakan di Ibrani 12 ayat 2, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, perhatikan kata tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah ada 2 hal di sini yang saya mau jelaskan. Yang pertama terkait dengan apa yang kita gunakan untuk melihat kepada Yesus? Apa? Mata. Dikatakan mata yang tertuju kepada Yesus. Untuk melihat sesuatu yang tertuju kepada Yesus, kita menggunakan mata. Sama-sama ngomong mata. Nah, mata ini, ya, mata kita untuk melihat kepada Yesus, kita harus perhatikan dulu. Mata kita bermasalah atau tidak. Jangan sampai mata kita bermasalah. Entah itu rabun jauh, rabun dekat. Ya, warnanya nggak jelas. Kita harus perhatikan dulu mata kita bermasalah atau tidak. Karena kalaupun mata kita tertuju pada Yesus tapi mata kita bermasalah, maka kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus secara utuh. Saya ulangi lagi. Walaupun kita tertuju kepada Yesus tapi mata kita yang bermasalah, maka kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara utuh. Yang setuju katakan amin. Nah bisa jadi kita salah lihat. Harusnya kita lihat Tuhan, tapi sebenarnya kita lihat hantu. Karena mata kita bermasalah. Bukan kita tertuju kepada Yesus, tapi tertuju pada hantu. Ya. Saya mau kasih tahu. Firman Tuhan berkata, di dalam Matius 6 ayat 22. 6 ayat 22, dikatakan gini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah saya mau bertanya di sini, bagaimana cara kerja mata? Saya jelaskan, saya kemarin browsing. Bagaimana cara kerja mata kita? Mata kita itu bekerja dengan cara, ada cahaya tersebut kemudian memantul ke objek-objek yang ada di sekitar kita, kemudian dia masuk ke mata kita, lalu kemudian dia membuat mata kita sehingga bisa melihat apa yang ada di depan kita. Jadi dia membutuhkan yang namanya cahaya. Makanya dikatakan di Mazmur 119 ayat 105, dikatakan begini, firman-Mu adalah pelita bagi dan terang bagi mata membutuhkan cahaya, betul? Cahaya adanya lahir dari pelita. Nah kalau Tuhan ngomong, firman-Mu adalah pelita buat kakiku, artinya supaya engkau bisa memandang Yesus, engkau harus terus membaca firman Tuhan. Nah di penghujung tahun, pesan yang penting, setiap tahun, setiap bulan saya kalau khotbah, selalu mengingatkan, kita baca firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu, ini langkah paling praktis supaya waktu kita mata kita memandang kepada Yesus, mata kita nggak bermasalah. Karena kenapa? Ada cahaya, ada cahayanya. Makanya nggak salah waktu Daud ngomong firman-Mu adalah pelita. Ya. Makanya gini, semakin dekat kita dengan sumber cahaya, maka semakin jelas kita melihat. Yang setuju katakan amin.
Semakin sering kita membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, maka mata kita semakin tertuju kepada kebenaran dan semakin terang jalan kita. Amin. Makanya penting bagi kita pagi hari ini. Mata yang tertuju kepada Yesus. Tapi kalau mata kita bermasalah, bisa nyasar. Oleh karena itu penting bagi kita memastikan mata kita betul. Mata kita bisa betul kalau kita sesuai dengan firman Tuhan di Mazmur 119. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, selain mata kita tertuju, kita harus mengerti juga kepada siapa mata kita tertuju dan mengapa kepada harus Yesus. Ini penting buat kita. Mata kita sudah beres nih. Sekarang kita harus melihat ke siapa? Jawabannya di Ibrani 12 ayat 2 dikatakan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, mengapa Yesus? Ibrani 12 ayat 2 mengatakan Yesus adalah yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Di terjemahan lain dikatakan Yesuslah yang menulis iman kita dan dia yang menjadi finisher. He is the author and the finisher. Dia alfa dan omega buat iman kita. Makanya orang yang gak ngelihat Yesus itu gak akan pernah bisa menyelesaikan pertandingan imannya. Kenapa? Karena gak ada yang bawa sampai kemenangan. Nah, artinya begini, dalam kehidupan kita ini lebih sering memandang kepada Yesus atau memandang ke tempat yang lain. Nah, ke tempat yang lain itu bisa berarti diri kita sendiri, keadaan kita, dan lain sebagainya, selain daripada Yesus. Saya ulangi lagi, selain memandang kepada Yesus, terkadang kita juga melihat ke diri sendiri. Kita terlalu fokus sama diri sendiri atau kita terlalu fokus sama keadaan kita. Keadaan kita tidak baik-baik saja tapi kita terlalu fokus ke situ, kita tidak fokus sama Yesus. Padahal Yesuslah yang nanti akan membawa iman kita kepada kemenangan. Yang setuju katakan amin. Mata yang tertuju kepada Yesus artinya adalah Yesus adalah contoh sempurna bagaimana iman kita seharusnya. Nah, melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus artinya menyerahkan yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Nah, ini dalam, perhatikan. Siapa yang percaya bahwa apa yang diminta sama Yesus selalu dikabulkan sama Allah Bapa di surga? Percaya? Enggak loh. Yesus pernah berdoa 3 kali. Dia bilang, Tuhan lalukan cawan ini daripadaku. Baca baik-baik di Matius. Waktu dia di Taman Getsemani, dia lari sepelempar batu jauhnya. Dia memohon 3 kali kepada Bapa. Bapa lalukan cawan ini daripadaku. Apa yang terjadi? Bapa lalukan tidak? Tidak semua yang Yesus minta dikasih sama Allah Bapa di surga. Jadi kalau engkau minta nggak dikasih, lihat kepada Yesus, Yesus saja nggak dikasih. Hello? Artinya apa? Melakukan, kita lihat Yesus. Oh, Yesus itu nggak dikasih. Minta lalukan cawan ini daripadaku, nggak dikasih. Tetap dihajar. Ngerti maksud saya? Kembali lagi, di penghujung tahun. Ada banyak doa mungkin yang gak dijawab sama Tuhan. Jangan kecewa, Yesus aja juga berhak kecewa loh. Yesus itu berhak kecewa. Doanya gak dikabulkan, kurang setia apa Yesus? Kurang taat apa Yesus? Menyembuhkan orang, memberitakan kabar baik, memberitakan hal-hal yang benar kepada bangsa Israel. Waktu dia minta yang terakhir, ini permintaan terakhir Yesus. Lalu kan cawan ini 3 kali diminta, 4 kali dapat payung cantik dia. Ya, kalau di Indomaret, kan begitu. Atau di Olala. 5 kali minta dapat payung, 6 kali dapat piring, 1 lusin. Tapi lihat, ternyata Tuhan gak kasih. Hello? Apa yang kita minta dalam hidup kita dan Tuhan belum kasih lalu membuat kita kecewa? Lihat sama Yesus. Yesus setelah gak dikasih apa yang diminta, malah koit mati di kayu salib. Kita gak dikasih sama Tuhan apa yang kita minta, masih hidup enggak? Masih hidup. Masih bernapas enggak? Masih bernapas, diberkati enggak? Masih diberkati. Lalu kemudian kita jadi kecewa, namanya keterlaluan. Hello? Berat ya jadi Tuhan Yesus ya. Makanya kita jadikan dia sebagai patron. Mata yang tertuju kepada Yesus itu artinya kita lihat hal seperti itu. Yang anak Tuhan di sini angkat tangan? Angkat tangan aja semuanya, gak apa-apa kan? Gitu. Kita semua anak Tuhan. Ibrani 12 ayat 6 dikatakan begini. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai. Jadi angkat tangan tadi siap-siap disesah sama Tuhan.
Oh, Alkitab yang ngomong kok. Buka dulu ayatnya. Ibrani 12 ayat 6. Karena begini, ada banyak orang yang mengaku anak, tetapi tidak mau mendapat perlakuan sebagai seorang anak. Karena perlakuannya nggak enak. Padahal Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jangan sampai kita ngaku-ngaku sebagai anak tapi nggak pernah diakui sama Tuhan. Makanya nggak pernah disesa, enak terus hidupnya. Pemain musik saya panggil ke depan untuk temani saya. Saya akan selesai sedikit lagi. Ada sebuah cerita yang menarik. Cerita ini saya ceritakan kemarin di ibadah raya kedua. Suatu kali ada seorang pekerja kontraktor, pekerja bangunan. Mereka membangun gedung yang sangat tinggi. Ada 2 orang di sana pekerja kontraktor. Yang pertama, pekerja kontraktor yang pertama, dia naik ke gedung yang ke tingkat yang tinggi, di lantai yang paling tinggi. Lalu kemudian dia lupa suatu barang. Nah dia maksudnya mau ngomong sama temannya yang di bawah. Nah teman yang di bawah masih tinggal sendiri. Apa yang dia lakukan pertama? Dia lempar uang koin emas, dilempar. Set, jatuh pas di depannya teman yang di bawah. Apa yang dilakukan sama temannya? Dia ambil uang koinnya, dimasukin di dalam kantong. Puji Tuhan. Dia nggak lihat ke atas. Bingung ini yang di atas temannya. Ya ilah ini. Ngelihat ke atas kayak supaya bisa baku kode. Saya lupa ini. Apa yang dilakukan sama temannya? Dia ambil batu segebar begini. Dia lempar kena kepalanya. Baru dilihat ke atas. Terkadang hidup kita tuh seperti itu. Betul? Dikasih berkat, nggak lihat ke atas. Dikasih doanya dijawab, nggak lihat ke atas. Dikasih nikmat kehidupan, bisa bangun pagi, nggak lihat ke atas. Ya, marah lihat WhatsApp dulu yang pertama. Bangun pagi, lihat apa pertama? Lihat status. Halo? Bangun pagi, sebaiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Menengadah ke atas. Yang setuju katakan amin. Itu hal praktis yang bisa kita lakukan. Hal yang praktis yang bisa kita lakukan setiap hari kita. Saya sudah memberikan pengajaran minggu lalu. Bahwa setiap kali kita mengucap syukur, kita memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah buat kita pagi hari ini, pribadi demi pribadi. Di minggu terakhir ini mungkin kita mengalami banyak ketidakpastian. Ada doa yang belum dijawab sama Tuhan. Ada permohonan yang belum Tuhan kabulkan. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, tetap mata kita tertuju sama Tuhan. Amin. Supaya kita bisa bertahan. Mungkin doa kita gak dijawab sekarang. Mungkin janji Tuhan gak perlu Tuhan jawab sekarang. Tapi kita tetap percaya Tuhan itu Allah yang baik. Bapa kita itu Bapa yang baik. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dunia boleh berubah, tapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Ia tetap setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitabmu. Walau dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Amin. Dan naikkan pujian ini sekali lagi. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Gak ada yang tahu. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini. Detik ini
akhir tahun ini kita mau lihat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kesetiaan Tuhan tidak dalam berbentuk doa kita dijawab oleh Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah mata kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita mau cari wajah Tuhan. Kita mau cari perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat berkata dalam hidup kita, Tuhan, kami mau bertahan. Kami mau bertahan dalam pertandingan iman yang benar di hadapan-Mu. Pagi hari ini, hal yang pertama yang kita mau lakukan mengakhiri ibadah minggu di akhir tahun 2023 ini. Mari kau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena saat engkau mengucap syukur kepada Tuhan, engkau menaikkan kemuliaan bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, mau senang, susah. Apapun itu, mungkin keadaanmu sedang tidak baik-baik saja saat ini. Tuhan mau kita semua tetap mengucap syukur. Tuhan mau setiap kita memandang kepada Dia. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Sambil angkat tanganmu, sama-sama katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Tuhan, kami percaya pagi hari ini, di penghujung tahun ini Tuhan, kami sudah menetapkan hati kami bahwa kami akan tetap bertahan di dalam Engkau. Kami akan tetap melihat bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau yang menyesah kami yang dianggapnya sebagai anak. Oleh karena itu kami mau yakin dan percaya bahwa setiap yang Engkau lakukan kepada kami mendatangkan kepada kami kebaikan, mendatangkan kepada kami sukacita dan damai sejahtera. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami yang hadir pagi hari ini diberkati. Kami yang hadir setiap pagi hari ini, kami yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah tolong kami dari tahun 2023, kami yakin dan percaya Tuhan akan tolong kami di tahun 2024. Dan penyertaan Tuhan akan nyata di tengah ketidakpastian dunia ini, di tengah ketidakpastian stabilitas ekonomi, politik dan sosial di negeri kami. Engkau tetap akan menyertai kami, Engkau tetap akan mendidik kami, Engkau tetap akan memberkati kami. Karena kami yakin Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, materaikan firman itu di dalam hati kami, sehingga kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Saat kami melakukan firman, nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami mencapai apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, yaitu memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi pelaku firman. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan
Kiranya kita dapat terus menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan yang Tuhan telah berikan pada kita semua. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk hikmat, untuk pengurapan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus ada dalam hidup kami, menuntun kami, sehingga kami dapat terus menjadi pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami akan memberikan persembahan, suci kuduskan persembahan kami Tuhan, agar dapat digunakan menjadi alat untuk pelebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, saya jemput kita semua kembali berdiri. Dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari katakan kembali. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan kembali. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mari katakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Katakan, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom.
pengumuman nanti malam tetap ibadah raya kedua tetap akan ada. Lalu kemudian setelah ibadah raya 2 jam 7:30 malam, saya menghimbau dan agak sedikit mewajibkan kepada kita semua yang gak pulang kampung, kita untuk hadir di dalam ibadah tutup tahun. Yang setuju katakan amin. Nah, ibadah tutup tahun ini apa yang akan kita lakukan? Ya, tidak selamanya kita mengingat masa lalu itu buruk, tetapi kita bisa mengingat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan tadi, setiap kita bersaksi mengingat kebaikan Tuhan, maka iman kita menjadi hidup karena orang bisa melihat. Nah, kita apa yang akan kita lakukan di ibadah tutup tahun? Di ibadah tutup tahun kita akan mendengar kesaksian. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang datang di ibadah raya setelah di ibadah tutup tahun, boleh datang agak cepat. Karena kami akan siapkan, karena kita ibadahnya 7:30 sampai jam 9, maka biasanya kalau datang Bapak Ibu datang lebih cepat, maka kita siapkan snack untuk kita makan bersama-sama sebelum ibadah. Ya, jangan sampai nanti pas dengar kesaksian ternyata ada sesuatu yang berbicara lebih keras dari perut kita. Kan begitu ya. Ternyata lapar. Kan begitu. Makanya datang lebih cepat, kita akan sama-sama berfellowship dulu. Jadi ibadah raya kedua dari jam 5 sampai jam 7, kita mungkin akan lebih cepat sedikit juga selesainya. Lalu 7:30 kita akan mulai untuk ibadah tutup tahun. Yang mau katakan amin. Nah, saya mau kita semua datang. Bapak Ibu ajak anak-anaknya, ajak omanya, ajak tante, kalau perlu tetangga juga ajakin. Kalau yang Kristen. Kalau ini jangan dulu kan gitu, nanti dikira kita kristenisasi kan gitu. Ya. Oke, yang setuju katakan amin. Saya harapkan kita semua datang untuk kita ibadah tutup tahun. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi makanya kita ibadah kita akhir tahun kita lakukan dengan kita ibadah supaya kita nggak serupa dengan dunia ini kan gitu. Ya, mari kita datang semua, kita ibadah raya tutup tahun bersama. Lalu kemudian besoknya jam 9 pagi kita akan dilayani oleh Bapak Basuki Trinugroho. Beliau adalah Ketua BPD GBI. Dia akan melayani kita di ibadah buka tahun. Nah, setelah ibadah buka tahun, makan-makan juga karena pastori belum open house. Jadi kita akan open house. Jadi pastikan Bapak Ibu semua datang juga di ibadah buka tahun. Karena itu juga pastori open house. Ya, jadi kita akan makan-makan lagi. Isinya makan-makan toh kalau di pastori. Ya, karena memang ciri-ciri gereja yang penuh dengan Roh Kudus itu ada makan-makannya. Gitu. Oh ya, benar itu kata Alkitab. Perhatikan jemaat mula-mula kan. Sesudah mereka berbahasa dan kepenuhan Roh Kudus, apa yang dikatakan di ayat berikutnya, di perikop berikutnya, mereka selalu berkumpul bersama-sama, memecahkan roti dan makan bersama-sama. Jadi kalau kita makan bersama-sama itu artinya kita kepenuhan Roh Kudus sama-sama. Ya, haleluya. Ya, jadi pastikan nanti malam kita datang mungkin agak lebih cepat sehingga kita bisa menikmati hidangan yang disediakan oleh tim pastori. Mana chefnya? Anjas ada? Ya, untuk Anjas nggak pulang kampung kan begitu ya. Itu ada chefnya, tenang aja. Jadi sudah dipastikan kita bisa makan dulu sebelum kita nanti ibadah tutup tahun. Yang pokoknya bawalah tetangganya. Ya, besoknya juga ya jangan lupa kita juga makan-makan karena pastori open house dan mohon jangan langsung pulang. Karena kita harus berfellowship bersama. Gitu. Dan itu pengumuman yang penting buat kita semua dan saya harapkan dan saya himbau dan saya bukan sedikit, mewajibkan kita semua, ayo kita datang sama-sama. Nah, nanti kalau yang ibadah tutup tahun, nanti akan ada tim, mamanya Petra akan mencatat bagi Bapak Ibu yang mau kesaksian, sekeluarga ya. Jadi jangan sendiri, jangan anaknya sendiri, bapaknya sendiri, nanti kelamaan. Satu keluarga silakan kesaksian, kita kasih durasi 3-5 menit satu keluarga. Dan silakan bersaksi. Kalau mau menyanyi, tolong durasinya begitu. Berarti ngomongnya sedikitin, jangan juga nyanyinya banyak, bicaranya kebanyakan, nanti yang lain gak dapat. Karena waktu kita sampai jam 9. Begitu di atas jam 9 biasanya jalanan sudah mulai macet. Jadi kita bisa pulang. Kita bisa tidur buat besok pagi kita ibadah lagi kan begitu. Jangan begadang. Gitu ya. Nah, yang mengerti katakan amin. Oke, saya tunggu kehadirannya nanti malam dan besok pagi. Nah, itu saja pengumuman dari saya. Tambahan pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini. Hari Sabtu tetap ada doa puasa di tempat ini jam 4 sore. Dan malamnya jam 7 malam untuk latihan bagi para pelayan Tuhan yang akan melayani hari Minggu. Dan kembali kita berkumpul lagi hari Minggu, ibadah raya pertama jam 9 pagi dan ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sekali lagi mari jemaat Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, seperti Engkau. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bangkitkan imanmu, katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh limpah syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah yang kami boleh lakukan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa dalam ibadah kami ada Roh Allah. Kami dipimpin oleh Roh Allah di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus bersyukur kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, kalau hari ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2023. Begitu banyak yang boleh kami alami Tuhan di sepanjang tahun 2023. Tapi satu hal yang kami tahu Bapa, Engkau menuntun perjalanan kehidupan kami. Engkau yang memegang tangan kanan kami Tuhan. Kami kuat, kami sehat, kami mampu. Karena ada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menghadapi tahun 2024 Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Tuhan pegang tangan kanan kami di tahun 2024. Pimpin kami butuh Tuhan. Kami tidak akan sanggup berjalan tanpa Tuhan. Dan oleh sebab itu ajar kami Bapa, untuk kami terus belajar berharap kepada Tuhan. Belajar beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan biarlah di tahun 2024 yang akan kami hadapi, kami menjadi anak-anak yang diberkati. Kami anak-anak yang melihat betapa besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala persoalan pergumulan kami di tahun 2023 Tuhan, kami bawa kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan di tahun 2024 keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian hidup kami. Jemaat ini kami bawa kepada Tuhan. Kami saudara bersaudara di dalam Tuhan di jemaat ini. Kiranya Tuhan semakin mempersatukan kami. Kesatuan hati kami Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan di tempat ini melayani Engkau dan kerja-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di sepanjang tahun 2023 Tuhan. Mereka memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Melayani Engkau sungguh-sungguh Bapa. Kami percaya Tuhan yang mereka sembah, yang kami sembah. Allah yang tahu segala kebutuhan keperluan anak-anak. Yang belajar taat dan setia kepada Tuhan.
Engkau tahu yang terbaik Bapa. Anak-anak kami Tuhan yang masih belajar, anak-anak kami yang mahasiswa, anak-anak kami yang butuh pekerjaan, anak-anak kami yang butuh pasangan hidup, anak-anak kami yang butuh keturunan Bapa. Kami berdoa di tahun 2024, kiranya Allah yang kami sembah boleh menyatakan kuasanya atas segala pergumulan hidup yang kami hadapi. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan turun bagi setiap umatnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Menyerahkan penggembalaan ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah kami umat-Mu di tempat ini. Engkau bertambah-tambahkan bilangan. Sehingga tempat ini tempat di mana Roh Allah bersemayam. Setiap orang yang datang beribadah di tempat ini mengalami kuasa mujizat. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu Pastor Ezra yang Kau sudah siapkan Bapa, untuk melanjutkan pengembalaan umat-Mu di tempat ini. Kami umat-Mu bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuat baru, sehat baru menjadi bagian hamba-Mu. Roh marifat daripada Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Untuk melayani Engkau dan kerja-Mu. Melayani umat-Mu yang Engkau percayakan baginya. Terima kasih Bapa. Orang tua kami, Bu Gembala, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya panjang umur, lanjut usia menjadi bagian hidupnya. Kuat baru, sehat baru menjadi bagian hidupnya. Untuk tetap melayani Engkau Bapa. Anak-anaknya Tuhan, mantunya Tuhan, cucu-cucunya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terpelihara sempurna di tahun 2024. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah di tahun 2024 teristimewa tahun politik yang kami hadapi. Tuhan tolong, Tuhan peliharakan bangsa kami. Ambil alih bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Berdoa, kalau ada oknum-oknum di negeri ini yang mau coba-coba mengganggu, merecoki, merusak ketentraman, kedamaian bangsa ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami akan berperang melawan setiap musuh-musuh bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami belajar untuk berharap terus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, inilah syukur kami pada pagi hari ini. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami Bapak. Anak-anak yang tidak bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Yang sedang di luar kota ataupun di kegiatan apapun Tuhan. Kami berdoa Engkau tolong, Engkau pelihara. Dan satu waktu kelak kami boleh kembali berkumpul beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari terus kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat daripada Allah. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Turunlah atas kita sekalian. Berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan, berkat yang akan membawa kami kepada jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kehadiran-Mu dan Engkau tilik setiap pribadi yang ada malam hari ini. Jikalau ada dari mereka yang membutuhkan Tuhan dalam pribadinya, mungkin ada pergumulan yang berat. Tetapi kami tahu Engkau adalah Allah yang mampu menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari jemaat kita akan terima berkat daripada Allah. Haleluya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian. Berkat kekuatan, berkat keberhasilan, berkat kemampuan untuk mengawali perjalanan hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan kita bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kesetiaanmu memegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saat ini saudara akan terus mengalami perubahan, terus berubah dan terus berubah. Bahkan kita tahu